Pemirsa, Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia atau Sekarga mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan surat pendukungan kasus pengadaan pesawat Boeing 737 MAX. Sejumlah barang bukti ditujukan dan akan diberikan kepada KPK apabila sudah ada titik terang penyidikan. Menyambangi Gedung KPK Merah Putih, Sekarga atau Serikat Karyawan Garuda Indonesia mengantar surat dukungan ke KPK untuk mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi yang diduga terjadi pada PT Garuda Indonesia berkaitan dengan pengadaan pesawat, pengadaan mesin, hingga asuransi. Beberapa surat barang bukti juga diperlihatkan kepada awak media terkait kasus pengadaan pesawat yang diduga sudah muncul sejak 2006 silam. Tak hanya pengadaan 25 pesawat Boeing, namun ada pula indikasi penunjukan secara langsung konsultan restrukturisasi dengan biaya mencapai 800 miliar rupiah. Serikat Karyawan PT Garuda pun meminta KPK dapat memulai penyidikan kasus dan mengusut tuntas badan penerbangan pemerintah ini. Masalah kepailitan PT Garuda Indonesia ini dianggap sebagai likuiditas di masa lalu yang bercampur di masa sekarang. Serikat Karyawan Garuda berharap KPK dapat memerangi kasus ini sebab seluruh perekrutan karyawan serta ekspansi armada menjadi tanggung jawab pemerintah. Lalu pemirsa, apa saja yang sudah dilaporkan ke KPK oleh Serikat Pekerja Garuda Indonesia? Sudah ada Angelica De Evagam yang bergabung bersama kami di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Angel, silakan dengan laporan Anda. Ya, Irma, pada pagi tadi pengurus pusat dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia ini mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi guna memberikan surat dukungan kepada KPK untuk segera mengusut tuntas adanya dugaan kasus korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia. Sekarga menduga adanya korupsi markup transaksi pengadaan pesawat serta adanya indikasi korupsi dalam penunjukan langsung konsultan restrukturisasi yang memakan biaya hingga 800 miliar rupiah. Dan laporan ini juga sehubungan dengan pernyataan dari mantan komisioner PT Garuda Indonesia, Peter Gonta, yang mana Peter Gonta ini mempertanyakan kepada ini bahwa adanya kemanakah uang selisih harga sewa pesawat Boeing 777 yang disewa Garuda, karena harga sewa yang disetujui oleh PT Garuda ini 2 kali lipat dari harga biasanya. Ini menjadi salah satu hal yang juga dilaporkan oleh Sekarga, dan Sekarga berharap sekali terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengusut tuntas adanya dugaan kasus korupsi yang tadi saya jelaskan di tubuh PT Garuda Indonesia, dan juga Sekarga siap untuk memberikan data-data ataupun bukti-bukti yang mendukung adanya dugaan kasus korupsi ini jika KPK mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Irma. Baik, terima kasih Angelica De Evagam melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kini kita akan membahas lebih jauh bersama Tommy Tampati, Ketua Harian Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk atau Segara melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Tommy. Selamat sore. Ya Pak Tommy, ini terkait dengan tadi menyambangi KPK, bisa dijelaskan agenda selengkapnya seperti apa? Ya, tadi kami mendatangi gedung KPK. Yang intinya kami memberikan surat dukungan kepada Ketua KPK dan jajarannya untuk dapat melakukan pengusutan terhadap transaksi-transaksi yang patut diduga ada indikasi tindak pidana korupsi terkait dengan transaksi masa lalu maupun transaksi masa kini. Transaksi masa lalu adalah kita fokus kepada pengadaan pesawat, sebagaimana tersebar dalam media, ada markup yang gila-gilaan, dan hal ini juga pernah kami laporkan sebelum-sebelumnya. Maka dari itu kami berharap KPK dapat mengusut tuntas terkait hal yang berkaitan dengan pengadaan pesawat. Demikian juga ada yang terkini, saya kira sebagaimana disampaikan oleh mantan komisaris Garuda, ada indikasi penunjukan langsung terhadap konsultan restrukturisasi yang menurut catatan Pak Peter Gonta nilainya 800 miliar. Kami berharap ini menjadi pintu masuk KPK untuk melakukan pengusutan terhadap transaksi-transaksi yang tadi kami katakan patut diduga yang terjadi di tubuh Garuda Indonesia. Demikian. Baik, selain tadi surat dukungan yang disampaikan kepada KPK, apakah Sekarga juga menyerahkan surat pelaporan terkait adanya indikasi korupsi di tubuh Garuda? Ya, sebenarnya Sekarga sudah melaporkan terkait dengan indikasi
tindak pidana korupsi itu sudah beberapa kali ke KPK. Betul. Maka dari itu hari ini kami memang tidak membawa dokumen apapun, kami hanya mengantarkan surat pernyataan dukungan ke KPK. Kalau memang KPK akan menindaklanjuti dan jika membutuhkan mungkin informasi awal dari kami siap akan memberikan itu kepada KPK. Kenapa hari ini kami tidak membawa dokumen? Kami yakin dokumen itu sebenarnya sudah di KPK. Karena memang seperti kami katakan di media bahwa kami sudah pernah melaporkan juga beberapa transaksi yang telah ada di KPK, terjadi di Garuda, demikian. Baik, ketika tadi Sekarga datang untuk tadi menyerahkan dukungan kepada KPK untuk mengusut tuntas indikasi korupsi di tubuh KPK, bagaimana sebenarnya respon dari KPK? Karena tadi sempat disampaikan sudah berapa kali menyampaikan laporan namun tidak juga diusut tuntas. Ya, tadi kami menyampaikan surat itu sesuai prosedur penyampaian surat dan kami memang tidak bertemu dengan pejabat tertentu KPK. Kami hanya menemui unit yang menerima surat yang diserahkan tadi. Nah, tetapi kami pun bersedia seandainya KPK akan memanggil, meminta informasi ke depan, ya kami akan siap kooperatif membantu KPK karena ini hal yang harus dituntaskan di tubuh Garuda Indonesia. Inilah yang memang menjadi konsen kami serikat, bagaimana hal-hal yang patut diduga itu bisa diungkap, ya, dan bagaimana kita untuk menyelamatkan Garuda ke depan. Ini bagian dari menyelamatkan Garuda. Baik, lalu bagaimana sebenarnya harapan Anda terkait respon KPK untuk tadi dukungan yang sudah disampaikan? Ya, kami berharap KPK secepatnya menindaklanjuti beberapa indikasi yang sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan pendalaman, seperti pengadaan pesawat terakhir CRJ dan 777. Demikian juga adanya informasi penunjukan langsung terhadap konsultan yang nilainya 800 miliar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Tergonta, saya kira ini menjadi pintu KPK untuk masuk ke Garuda. Ke depan saya kira banyak informasi yang bisa kami sampaikan ke KPK selain transaksi pesawat, beberapa transaksi yang memang patut diduga terjadi juga tindak pidana korupsi. Baik, Pak Tommy mungkin bisa dijelaskan kembali spesifikasi pelaporan Sekarga tadi, kasus apa saja, pembelian pesawat yang mana memang yang di headlines oleh Sekarga? Ya, kami tadi tidak membuat laporan, tetapi kami tadi hanya mengantarkan surat dukungan kepada KPK untuk menunjukkan political will dari internal Garuda, khususnya karyawan, sangat mendukung KPK melakukan pengusutan. Terkait dengan pengadaan pesawat, kami sudah memperlihatkan kepada publik bahwa pengadaan pesawat itu dimulai dari tahun 2006. Dan itu memang ada persetujuan dari pemerintah. Dalam hal ini Menteri BUMN, dua surat yang tadi kami tunjukkan ke publik. Surat pertama 2006 adalah di zaman Pak almarhum Sugiharto sebagai Menteri BUMN, dan surat tahun 2007 di mana pada waktu itu Pak Sofyan Jalil sebagai Menteri BUMN. Total pengadaan pada waktu itu pesawat Boeing ada sekitar 25 pesawat Boeing. Nah, maka dari itu saya kira KPK bisa melakukan pengusutan sampai kepada pengadaan pesawat terakhir, yaitu pesawat CRJ yang bermasalah seperti disampaikan oleh Pak Peter Gonta. Baik. Itu kira-kira terkait dengan pengadaan pesawat. Berapa total kasus yang dilaporkan oleh Sekarga sampai saat ini? Yang kami laporkan ada beberapa transaksi. Ya, pertama memang yang sangat signifikan nilainya adalah pengadaan pesawat, juga mesin pesawat. Demikian ada beberapa kasus berkaitan dengan asuransi, pengelolaan IT, dan juga ada beberapa kasus lainnya. Nah, terkait dengan masalah penunjukan konsultan, saya kira Pak Peter Gonta seperti berita dia sudah menyerahkan data itu ke KPK yang nilainya 800 miliar. Dan kami sangat dukung untuk itu dilakukan pengusutan. Nah, kami lihat kalau memang KPK akan menindaklanjuti, kemungkinan ada data-data susulan transaksi-transaksi yang lalu maupun terkini yang bisa kami serahkan ke KPK untuk melakukan bersih-bersih di tubuh Garuda Indonesia. Baik, Pak Tommy, berkaitan dengan temuan yang dilakukan oleh karyawan, apa sih temuan-temuan yang memang berkaitan dengan barang bukti yang bisa mendukung tadi upaya pengusutan oleh KPK terkait indikasi korupsi di tubuh Garuda?
Tadi saya jelaskan, pertama yang terbesar adalah indikasi di posisi pengadaan pesawat. Mesin pesawat, juga ada judul asuransi, ada juga permasalahan IT, ada juga masalah pengelolaan iklan. Semua ini sebenarnya sudah kami laporkan ke KPK. Tetapi kami harapkan sekarang KPK ada pintu. Seandainya itu periode lalu tidak menindaklanjuti, ada pintu sekarang bisa KPK masuk. Dengan adanya transaksi terbaru yaitu pesawat CRJ dan juga transaksi terhadap penunjukan konsultan yang Pak Peter Gonta katakan tadi nilainya sekitar 800 miliar. Berbicara terkait dengan barang bukti, apakah Pak Tommy sudah memiliki barang bukti dan tadi sempat membawa barang bukti ke KPK? Ya jelas kami memiliki dan kami kira di KPK juga berkaitan dengan laporan kita masa lalu pasti ada di sana. Tapi jika saya ulangi lagi KPK membutuhkan informasi, kami siap untuk membantu KPK untuk memberikan informasi. Baik, Pak Tommy, sedikit saja, singkat saja mengenai upaya yang dilakukan Sekarga untuk membantu mengusut kasus korupsi, dugaan kasus korupsi di tubuh Garuda. Apa yang sudah dilakukan selain mendatangi KPK? Sempat kami laporkan juga ke pihak kejaksaan dan kepolisian di masa lalu. Tapi kami tidak akan membahas itu, kami membahas kondisi sekarang karena kami melihat pertama, Pak Jokowi punya political will untuk membersihkan republik ini termasuk BUMN dari tindak pidana korupsi. Yang berikutnya kami melihat Pak Firly sebagai Ketua KPK juga punya goodwill untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Maka dari itu kami berharap kasus Garuda juga dituntaskan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Tommy Tampati, Ketua Harian Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore dan salam sehat selalu Pak Tommy. Selamat sore, salam sehat. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.